Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos yang berarti pemerintahan dari rakyat untuk dan oleh rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi di mana sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia. Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945 dan para pendiri telah menetapkan bahwa NKRI menganut paham demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada demokrasi parlementer atau liberal, di mana dilaksanakan dari 1945 sampai 1959. Demokrasi ini juga dikenal sebagai demokrasi liberal mulai dipraktikkan pada masa berlangsungnya UUD 1945 periode pertama, kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik. Namun demokrasi ini kurang cocok diterapkan di Indonesia. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin, di mana yang dilaksanakan dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Yang selanjutnya ada demokrasi Pancasila era Orde Baru, di mana dilaksanakan dari 1965 sampai 1998. Periode pemerintahan demokrasi Pancasila ini muncul setelah gagalnya G30 SPKI. Yang terakhir adalah demokrasi Pancasila era reformasi, di mana dilaksanakan dari 1998 hingga sekarang. Demokrasi yang dijalankan pada masa ini masih tetap demokrasi Pancasila, namun perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaannya. Tantangan dan hambatan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di era reformasi, kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan. Contohnya, adanya konflik berbasis perbedaan agama dan budaya yang terjadi dalam masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Selanjutnya, di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia khususnya dari aspek supremasi hukum juga cukup mengkhawatirkan, seperti contohnya banyaknya pelanggaran HAM. Dan yang terakhir, banyaknya politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapat validasi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa menambahkan komentar di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.